Pak Pendeta Pardosi, pujian yang sudah dinaikkan, mendorong hati kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Sekali lagi selamat malam, salam kudus buat kita semuanya. Ya, saya menyapa kita semuanya, baik yang mengikuti untuk saudara kita yang dari Medan yang mengikuti ya di Zoom meeting kita pada malam hari ini, acara kita pulang dari perjalanan dan mengunjungi kampungnya Paulus begitu ya di Turki. Ya, puji Tuhan. Ya, sehat selalu ya Bu ya. Nah, ya Pak. Bagus sekali jika ada kesempatan suatu saat bisa bertamasya ke tempat-tempat sejarah di mana pelayanan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, bisa kita napak tilas begitu ya. Napak tilas, puji Tuhan. Ya, baiklah. Jadi saya langsung saja mengajak kita semuanya untuk tundukkan hati. Mari kita berdoa, kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Benar Bapa di surga, firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami, dan itulah makanan rohani juga yang membuat hati, jiwa, pikiran kami, semua tindakan kami menjadi disehatkan. Dengan demikian ya Tuhan, langkah yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, semuanya dalam Tuhan Engkau telah memberikan, menyatakan banyak bukti yang menunjukkan bahwa Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih untuk satu hari kami dalam perenungan firman Tuhan secara khusus pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang selalu mengkonfirmasi kepada semua orang bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya tulen begitu ya, yang sungguh-sungguh telah mengalami keselamatan dalam Kristus Yesus. Dengan demikian kita memiliki motivasi untuk menyaksikan kebenaran itu kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ya banyak orang yang masih belum yakin tentang keselamatannya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kenapa kita berbicara terus Bapak Ibu Saudara tentang kesaksian mengenai keselamatan ini? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena sebetulnya ya tidak ada orang percaya kepada Yesus yang bisa bersemangat tentang ya. Nah, itu dia. Baik, saudara-saudara aku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya katakan tadi bahwa kita berbicara tentang kesaksian sebagai identitas kita, ya, kesaksian tentang keselamatan itu sendiri, dan ini tidak berbicara tentang hal-hal fisik Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ini apa yang Alkitab ajarkan adalah secara khusus berbicara tentang keselamatan kita secara rohani. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan menciptakan kita untuk tujuan hal yang rohani. Tapi itu kita peroleh mulai dari kehidupan kita di dunia ini. Tapi endingnya, akhirnya ya Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak kelihatan, itulah sebenarnya yang belum kelihatan saat ini, itulah sebenarnya yang menjadi esensi atau itulah yang menjadi substansi daripada kehidupan kita sendiri. Ya, kita disebut sebagai manusia baru, Bapak Ibu Saudara. Tapi kan kita tidak melihat manusia baru itu di dalam diri kita secara kasat mata, bukan? Tapi walaupun kita tidak melihat secara kasat mata manusia baru itu, tapi itu adalah merupakan
keadaan diri kita yang sebenarnya di dalam realitas yang nyata. Nyata di dalam Yesus, amin. Ya, nyata di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ya saat ini kita mengerti semuanya, segala sesuatu, karena kita percaya kepada kebenaran firman-Nya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita tentu mengingat ya perkataan sekaligus sebagai warning juga ya, sebagai warning dari dari Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu Saudara. Di Matius pasal 16 ayat 26 dikatakan, ya apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia ini kalau jiwanya binasa? Ya, apa gunanya seseorang memiliki dunia ini jika jiwanya binasa? Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan itu adalah merupakan yang paling dibutuhkan atau hal yang paling mendasar ya bagi kehidupan setiap orang di dunia ini. Tanpa ya memperoleh keselamatan, maka kita tahu Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang tidak diselamatkan akan binasa di dalam lautan api yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saya juga berharap Bapak Ibu Saudara video yang kita rekam pada malam hari ini ya, saya berharap juga itu bagikan saja kepada teman-teman kita yang lain, dan bagikan saja kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang lain, agar mereka Bapak Ibu Saudara memahami dengan baik bahwa saat ini Bapak Ibu Saudara, kekeliruan banyak orang ya adalah bahwa mereka berpikir ya keselamatan hidup yang kekal itu tidak bisa dimiliki dengan pasti dan tidak ada jaminan 100% bagi orang selagi masih hidup di dunia ini. Dan itu adalah keyakinan yang keliru Bapak Ibu Saudara. Ya, itu adalah suatu kepercayaan, pengetahuan yang keliru. Benar-benar keliru karena tidak sesuai dengan pernyataan daripada firman Tuhan yang akan saya jelaskan berikut ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebanyakan orang hanya mengetahui hal-hal yang umum tentang Yesus Kristus. Ya, kebanyakan orang hanya mengetahui ya hal-hal yang umum mengenai Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Misalnya Yesus Kristus yang sanggup melakukan mujizat-mujizat, ya. Yesus Kristus bisa ya melakukan penyembuhan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Dan hal-hal yang berkaitan secara jasmani ketika Yesus Kristus melayani di bumi ini, dan banyak orang berpikir bahwa itulah yang juga Tuhan kerjakan saat ini ya bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mau merendahkan hati, kita mau merendahkan diri kita, belajar dengan baik dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kita ini adalah manusia baru di dalam Kristus Yesus. Kita mempunyai kehidupan yang telah ditebus ya oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kehidupan keselamatan yang istimewa yang kita miliki saat ini, sehingga saudara-saudaraku, kita diberikan suatu keyakinan berdasarkan firman Tuhan bahwa keselamatan kita itu bukanlah sesuatu yang bersifat mudah-mudahan, atau keselamatan kita itu bukanlah sesuatu yang kita usahakan. Dan mari kita lihat Bapak Ibu Saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya terkait dengan ya bagaimana kita saat ini telah menerima ya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sempurna ya, bukan kasih karunia Tuhan yang setengah-setengah ya, 80%, 90%. Saya Bapak Ibu Saudara suka menonton satu iklan yang sangat luar biasa, dan itu adalah iklan dari produk air mineral, yaitu
merek Aqua, ya. Jadi dikatakan nama saya, dia bilang nama saya Yanti, ya. Saya sudah bekerja 27 tahun di perusahaan di pabrik Aqua, karena perusahaan memberikan kepada kami 100% katanya. Oh, luar biasa ya, 100% Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tidak bilang 95%, tapi 100%. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi itu kesaksian dia. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menyaksikan tentang kasih Kristus kepada kita? Apakah juga ya terlebih lagi kita menyaksikan bahwa kasih Kristus yang dikaruniakan kepada kita bukan 95%, bukan 99%, tapi 100%. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita memahami itu saudaraku? Mari saya ajak kita untuk melihat Alkitab, firman Tuhan. Kita baca dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya memberikan pengertian yang sempurna 100% untuk setiap orang saat ini bisa mengetahui tentang kepastian keselamatan dalam Kristus Yesus tanpa ragu, ya, tanpa ragu dan tanpa bimbang. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini hal yang perlu diketahui oleh semua orang apabila dia ingin memastikan keyakinan dia, kepercayaannya kepada Kristus Yesus untuk sesuatu hal yang paling penting dalam kehidupan ini sebelum kita meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Saya akan membaca ayat 1. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, Injil itu tidak bisa hanya didengar hanya satu kali saja. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, Paulus saja selalu mengingatkan terus, dan mengingatkan terus. Amin. Ya, karena apa? Karena manusia itu Bapak Ibu Saudaraku gampang lupa. Ya, mudah melupakan. Makanya kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud, ya, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi dia mengingatkan dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Paulus mengatakan, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan, di mana kamu di dalamnya telah kamu terima dan di dalam Injil itu kamu teguh berdiri. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi bicara tentang Injil keselamatan itu adalah berita, suatu berita, saudara-saudaraku, dan berita tentang keselamatan itu tidak sama semuanya di dalam Alkitab. Tidak Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi ada berita keselamatan yang ditujukan kepada bangsa Israel, dan itu keselamatan bersifat bangsa. Bahwa mereka akan dipulihkan oleh Tuhan tidak bisa secara pribadi-pribadi, ya, lalu Tuhan mendirikan kerajaannya di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka harus bertobat dan mereka harus menerima Yesus sebagai Mesias, dan dengan demikian maka Allah akan mengaruniakan, akan mendirikan kerajaannya di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi ketika Yesus pertama kali datang ke dunia ini, mereka menolaknya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, Paulus membawa berita keselamatan, ya, Injil yang menyelamatkan. Dan dikatakan di ayatnya yang ketiga, ayat 3, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah apa? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, Kristus mati karena segala dosa kita. Bukan sebagian dosa kita Bapak Ibu Saudara. Kristus mati di atas kayu salib tidak mengampuni sebagian dosa manusia. Tidak ada di Alkitab Paulus mengatakan bahwa Kristus mati menebus sebagian dosa kita. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kristus mati
menebus dan mengampuni kita dari segala dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itulah berita keselamatan saat ini. Amin. Bukan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, terlalu banyak juga disampaikan mengenai hal-hal mengenai Yesus Kristus, tapi tidak mendasarkan pemahaman kepada kebenaran ini, yaitu bahwa Injil adalah Yesus mati dan bangkit mengampuni segala dosamu dan segala dosaku dan segala dosa umat manusia di dunia ini. Siapa yang percaya kepadanya diberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Amin. Itu Injil yang menyelamatkan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan Injil inilah yang hilang dari pemberitaan di dalam gereja-gereja saat ini. Gereja-gereja saat ini sudah lebih mempercayai kepada perbuatan-perbuatan sebagai cara untuk memperoleh keselamatan. Kata mereka tidak cukup hanya dengan iman, harus juga berbuat baik. Karena itu mereka ingin mengatakan bahwa salib Kristus tidak cukup, tapi juga harus dibantu dengan perbuatan-perbuatan manusia. Bapak Ibu Saudara, itu bukan Injil. Itu bukan Injil keselamatan yang diperlukan oleh manusia saat ini, dan itu adalah Injil buatan manusia dan tidak akan berhasil, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena tidak ada orang yang mampu berbuat baik seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan kehendaki, karena hanya pekerjaan Kristus di atas kayu saliblah satu-satunya cara Allah untuk menyelamatkan manusia, dan itu kita peroleh hanya melalui iman. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lihat lagi di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Coba kita lihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dipahami oleh Rasul Petrus ya tentang pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya sesudah dia, Petrus, Bapak Ibu Saudara, mendengarkan penjelasan tentang Injil kasih karunia Allah dari Rasul Paulus dalam persidangan mereka di Yerusalem. Ya, kita lihat bagaimana Petrus menyatakan ya di ayatnya 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18 dikatakan demikian. Ya, firman Tuhan 1 Petrus 3:18, sebab juga Kristus telah mati satu kali. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Amin. Jadi Kristus tidak mati berkali-kali untuk menebus dosa manusia. Ya, Kristus tidak melakukan pengampunan dosa-dosa saudara dan saya berkali-kali. Oh, itu namanya pengorbanan ya, korban darah domba di masa perjanjian lama. Kalau seperti itu pemahamannya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita masih mengharapkan supaya ada proses-proses pengampunan dosa kita karena kita berdoa, karena kita minta ampun, karena kita menangis, karena kita beramal, karena kita melakukan perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara, tidak ada dari semua itu menjadi sarana yang menjadikan pengampunan dosa bagi manusia. Ya, Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu Saudaraku, darah Yesus sudah ditumpahkan. Dan karena itulah pengampunan itu sekali untuk segala dosa kita sudah selesai. Yesus berkata di atas kayu salib, semuanya sudah tuntas. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa Injil itu, keselamatan itu, saudara-saudaraku, diperoleh setiap orang yang percaya. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku? Banyak orang berpikir, ya kita harus ke gereja, betul. Harus kita rajin berdoa, betul. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus berbuat baik, menolong orang yang kekurangan, betul. Saudara-saudara, kita harus memberitakan firman Tuhan, ya betul. Tapi pertanyaannya, apa hubungannya semuanya itu dengan keselamatan jiwa saudara? Tidak ada hubungannya, Bapak Ibu Saudara. Hanya darah Kristus yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut,
Dan hanya melalui iman kita dibenarkan, hanya melalui iman kita dikuduskan, dan hanya melalui iman kepada Kristus Yesus kita memperoleh keselamatan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat lagi di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Ya, Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Ya, kita lihat firman Tuhan, saudara-saudara, Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan katakan. Kita dengarkan baik-baik, saudaraku. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ya, Roma 6 ayatnya yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian Yesus Kristus adalah kematiannya terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Tidak berkali-kali. Yesus tidak mengampuni dosa kita berkali-kali, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali dan terus kita diampuni. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus menumpahkan darahnya di Bukit Kalvari, disitulah Yesus menyatakan, disitulah Allah menyatakan, kita sudah diperdamaikan dengan Dia. Allah tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita, karena semuanya sudah ditimpakan, semuanya telah dikuburkan. Ketika Yesus dikuburkan, semua juga dosa-dosa kita telah turut dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika Yesus bangkit dengan kehidupan yang kekal, kita juga ikut bangkit bersama-sama dengan Dia. Itu yang kita percayai sebagai realitas kehidupan kita yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu yang kita yakini sebagai dasar keselamatan kita. Kalau Yesus masih bisa mati lagi, berarti keselamatan kita tidak pasti. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus masih bisa mati sekarang, berarti keselamatan kita itu mudah-mudahan. Kalau Yesus masih bisa mati sekarang, berarti keselamatan kita itu, Bapak Ibu Saudara, bisa hilang. Tapi tidak demikian. Ya, Yesus sudah bangkit dan Dia naik ke surga. Sekarang Dia menjadi roh yang menghidupkan. Tuhan yang menghidupkan setiap orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat lagi di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10. Ya, bagian dari ayat-ayat firman Tuhan ini adalah ya firman yang menegaskan tentang keselamatan kita. Bagaimana sebenarnya ya cara Tuhan menyelamatkan kita. Bukan cara kita, Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan. Ya, dan itu pasti berhasil. Kita lihat Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Dikatakan di situ, Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali, bukan berkali-kali, untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini adalah firman Tuhan yang jarang diberitakan dari mimbar-mimbar gereja. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka, pemberita-pemberita itu, barangkali dia tidak mengerti atau dia takut memberitakan bahwa darah Kristus telah menyucikan kita satu kali untuk selama-lamanya. Padahal itu adalah kebenaran yang dibutuhkan oleh semua umat saat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak dikatakan bahwa kita telah dikuduskan karena perbuatan-perbuatan kita. Mana mungkin ada orang menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya karena perbuatannya. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Paulus sudah mengatakan itu di dalam kitab Roma pasal 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, dan upah dosa adalah maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur karena darah Kristus telah dicurahkan. Bersyukur karena Yesus Kristus mau mati menggantikan saudara dan saya. Sehingga sekarang dibukakan rahasia melalui Rasul Paulus bahwa sekarang kita telah menerima pengampunan yang sempurna. Amin. Menerima pengampunan 100%, tidak 99%. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara,
Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita harus mempercayai firman Tuhan. Kita tidak mempercayai perkataan manusia karena manusia tidak mutlak ya kebenaran yang ada padanya, tapi Alkitab adalah mutlak kebenaran. Firman Tuhan menyatakan kita sudah dikuduskan, Bapak Ibu Saudara, satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa orang-orang masih lebih senang mengatakan bahwa dirinya adalah orang berdosa? Tahukah saudara di mana tempat orang berdosa? Itu pasti dihukum di dalam lautan api neraka, karena upah dosa adalah maut. Supaya kita tidak dihukum di lautan api neraka, maka kita dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh darah Kristus, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini adalah suatu hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para imam di perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara, di mana mereka harus berulang-ulang mempersembahkan korban-korban sebagai penebus dosa. Ya, mereka harus mempersembahkan dan berulang-ulang, Bapak Ibu Saudara, berulang-ulang mengharapkan pengampunan. Lah zaman sekarang ini juga manusia begitu, berulang-ulang minta Tuhan menghapus dosanya, berulang-ulang meminta Tuhan mengampuninya, berulang-ulang meminta Tuhan menebus dosanya. Lah caranya bagaimana saudaraku? Ya, caranya seperti apa? Bagaimana Tuhan lagi mengampuni manusia saat ini? Karena Tuhan sudah mengampuni semuanya, amin. Kita sudah ditebus dari semua dosa dan kesalahan kita, dan itulah kasih karunia yang sempurna, amin. Inilah yang tidak dipercayai, dan bahkan ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh iblis saat ini. Kabar baik tentang pengampunan segala dosa adalah kabar baik yang paling dibenci oleh iblis zaman sekarang ini. Karena apa? Karena keselamatan ada di situ. Amin. Setiap orang yang percaya bahwa semua dosanya sudah diampuni secara garis lurus dan berbanding lurus, bahwa dia juga percaya dia sudah pasti selamat. Amin. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang tidak percaya semua dosanya telah diampuni oleh darah Kristus, pasti dia juga konsekuensinya adalah dia mengatakan mudah-mudahan diselamatkan. Dan dia tidak akan mempercayai kepastian keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Jadi dia masih terus dihantui oleh kekhawatiran. Dia masih dihantui oleh ketakutan. Karena apa? Ketakutan akan dosa-dosanya. Dia tidak bisa masuk kepada suatu keyakinan yang tetap, keyakinan yang benar, bahwa di dalam Kristus kita sudah dijamin dan pasti kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dan itu bukan karena usaha dan perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, dan bukan karena apa yang kita lakukan, tapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayatnya yang ke-14, ya. Kita dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 14, Ibrani pasal 10, sebab oleh satu korban saja, tidak dua korban, tidak tiga korban, tidak berkorban-korban berkali-kali, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab oleh satu korban saja Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sempurna di hadapan Allah kita. Itulah diri kita yang sejati. Karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang berkaitan dengan Adam yang berdosa. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita melihat sekarang diri kita bukan di dalam hidup yang lama, tetapi kita sekarang melihat hidup kita di dalam kehidupan yang baru, di mana kita di dalam Kristus telah ditebus dari semua kesalahan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah berita yang sangat luar biasa, yang sangat menggembirakan, dan yang membawa kebahagiaan, sukacita bagi semua orang yang percaya saat ini. Pengharapan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat lagi, saudara, di dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 memberikan penegasan ya yang sangat luar biasa
dari Rasul Paulus tentang bahwa tidak ada yang mendakwa kita di hadapan Allah kalau kita berhadapan dengan substansi daripada kehidupan kita di dalam Kristus Yesus yang sudah ditebus. Maka kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14 saya bacakan untuk kita di sini Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13, saya mengajak kita untuk melihat mulai dari ayatnya yang ke-11 saja, dari ayat 11. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-11. Di dalam Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin. Jadi bukan hanya secuil Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sebagian dibersihkan karena sunat itu, tapi seluruhnya kita telah dibayar lunas. Amin. Seluruh tubuh kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Bukan hanya sebagian, bukan hanya secuil Bapak Ibu Saudara, tapi seluruhnya, dari kaki sampai kepala kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Makanya 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-12, karena dengan Dia, dengan Yesus kamu telah dikuburkan dalam baptisan. Amin. Dikuburkan dalam baptisan. Waktu Yesus dikuburkan, kita sudah juga dikuburkan, dan itu adalah baptisan kita. Dan di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga turut dibangkitkan juga oleh apa? Oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sasaran daripada iman kita sebagai faktor yang menentukan bagaimana kita diselamatkan adalah karena kita percaya pada fakta. Kita percaya pada kenyataan bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan. Kita percaya pada kebenaran firman Tuhan tentang fakta yang dikerjakan oleh Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Di situ sekarang Bapak Ibu Saudara, kuasa Allah bekerja. Amin. Jadi dengan jalur itu Bapak Ibu Saudara, saat ini Tuhan bekerja di dalam setiap orang yang percaya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati dan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena di ayatnya yang ke-13 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, mati secara rohani, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, karena orang Israel yang disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Tidak dikatakan sebagian pelanggaran kita. Paulus tidak pernah menyatakan, tidak pernah mengajarkan bahwa dosa-dosa kita diampuni sebagian-sebagian, bertahap Bapak Ibu Saudara. Tidak, secara simultan, secara sekaligus, secara total Bapak Ibu Saudara, secara paripurna, dosa kita telah diampuni. Segala pelanggaran kita yang kita buat, baik yang kita buat dahulu, sekarang, dan yang akan datang, Yesus Kristus tidak memperhitungkan itu lagi kepada kita. Karena kalau Dia memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kita, kita pasti masuk ke neraka dan dihukum di dalam lautan api yang kekal Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kepastian keselamatan. Tidak ada keyakinan dan pengharapan kita akan menjadi orang yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam kebinasaan kalau masih ada dosa kita yang belum diampuni oleh Tuhan. Maka dikatakan di sini, segala pelanggaran kita sudah selesai diampuni oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Di ayat 14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya
dengan memakukannya pada kayu salib. Sudah dipakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara ingin memandang, ingin mengetahui, ingin mengerti, ingin membayangkan tentang semua dosa-dosa kita, kita harus melihat, memandang kepada salib. Dan disitulah Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Puji Tuhan. Segala kelemahan, segala keberdosaan kita, segala pelanggaran kita, segala keburukan kita, segala kegagalan kita, Bapak Ibu Saudara, segala kebencian kita, segala iri hati, segala perbuatan daging, dan segala sesuatu yang terburuk dalam kehidupan kita, mari kita lihat di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Apakah ada yang kita perbuat di situ? Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Apakah ada yang kita lakukan di situ? Tidak. Hanya Yesus yang melakukannya, saudara-saudaraku. Tidak perlu dibantu Yesus Kristus. Tidak perlu ditolong Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia sudah hidup untuk selama-lamanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Amin. Semua orang yang mati, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak sanggup membangkitkan dirinya. Mereka tidak mempunyai kuasa untuk menghidupkan dirinya. Hanya satu yang menghidupkan dirinya. Hanya satu kuasa yang menghidupkan dirinya, yaitu kuasa Allah di dalam Yesus, pribadi Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dia hidup untuk selama-lamanya, kita juga pasti hidup untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, apakah kita takut menghadapi kematian? Paulus berkata, karena bagiku Kristus adalah hidup dan mati adalah keuntungan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu jalan kehidupan yang paling layak kita jalani saat ini adalah hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di dalam Roma pasal 5, saya ajak kita melihat di dalam Roma pasal 5, suatu pernyataan firman yang sangat luar biasa, memberkati, meyakinkan kita dan semua orang yang percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin, digaransi 100%, pasti kita diselamatkan. Tidak mudah-mudahan, tidak semoga-semoga, maybe yes, maybe no. Tidak ada pilihan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bukan opsi seperti itu yang dinyatakan oleh firman Allah sebagai pernyataan keyakinan kita tentang keselamatan kita dalam Kristus. Tapi satu hal saja, bahwa kita telah diberikan suatu jaminan kepastian yang total sekali untuk selama-lamanya, kita pasti diselamatkan. Kita baca dari Roma pasal 5 ayatnya, Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 saya baca. Mulai dari ayat 8. Roma pasal 5 mulai dari ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa dulu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sudah diselamatkan, sudah dikuduskan. Sekarang kita adalah orang kudusnya Tuhan, bukan orang berdosa. Ya, karena tidak mungkin ada orang berdosa di dalam Kristus, hanya orang kudus yang ada di dalam Kristus, maka kita telah percaya kita sudah dikuduskan. Lalu, di ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang, ya. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Oleh hidupnya Kristus Yesus, hidup yang kekal, hidup kebangkitan dari antara orang mati. Kita pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa
yang harus dilakukan oleh setiap orang saat ini untuk mengerti kasih karunia Allah yang sempurna ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, kita membaca Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, dan semakin kita berulang-ulang mendengarkannya, makin kita dikuatkan dan diyakinkan bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Amin. Kita lihat Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Saya baca untuk kita semua. Apa yang harus dilakukan oleh setiap orang saat ini supaya dia memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas Bapak Ibu Saudara? Kenapa ini Paulus tekankan? Kenapa ini dinyatakan dengan tegas oleh Paulus? Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab ketika bangsa Israel mendengarkan perintah-perintah Tuhan melalui pemberitaan dan hukum Taurat orang Yahudi, mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka diselamatkan hanya melalui iman tanpa perbuatan. Tidak bisa. Kenapa? Karena hukum Taurat ada di depan mata mereka. Karena hukum Taurat mengikat mereka dengan perbuatan-perbuatan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Sehingga mereka tidak bisa mengatakan kami diselamatkan hanya melalui iman tanpa perbuatan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kamu percaya pada Yesus, kamu juga harus melakukan hukum Taurat. Itu Injil kepada orang Israel, bukan kepada bangsa lain, bukan kepada tubuh Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudara. Injil saat ini yang menyelamatkan adalah kamu diselamatkan hanya melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah yang cuma-cuma. Kau tidak dapat melakukan apapun sesuatu kecuali hanya percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu Injil yang menyelamatkan saat ini. Sehingga kalau hal ini tidak diajarkan, disampaikan kepada semua orang, Bapak Ibu Saudaraku, meskipun dia sudah menjadi pengikut Kristus berpuluh-puluh tahun, dia akan memelihara keyakinan yang keliru bahwa dia akan diselamatkan dengan usaha dan berbuat baik juga. Dan itu adalah merupakan suatu hal yang fatal dalam mengikut Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 9 dikatakan, dipertegas lagi. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Amin. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kebenaran ini dengan mudah diterima oleh semua orang yang sudah terbiasa dengan tradisi berpikir bahwa segala sesuatu yang kelihatan itulah yang benar? Ya, banyak orang mengatakan apa yang kelihatan itulah yang benar. Dan itu adalah sebuah tipuan Bapak Ibu Saudara. Ya, itu adalah suatu tipuan. Apa yang kelihatan itulah yang benar. Saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan itu kelihatan? Di mana Tuhan? Apa saudara bisa melihatnya sekarang? Tidak bisa melihatnya. Kecuali hanya dengan iman. Mana yang benar? Yang tidak kelihatan yang benar. Yaitu Allah. Allah yang membenarkan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan tertipu dengan perkataan-perkataan manusia yang mengkelirukan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang tidak kelihatan itu adalah kebenaran. Yaitu, saudara dan saya tidak melihat Yesus Kristus disalibkan, bukan? Siapa di antara kita di sini yang melihat Yesus Kristus disalibkan di Bukit Golgota? Tidak ada yang melihat itu. Benar, saudara? Umur kita baru berapa, saudara? Nenek moyang kita pun tidak melihat itu. Ya, tapi pertanyaannya, benar atau tidak bahwa Yesus Kristus telah mati disalibkan untuk menebus segala dosa kita? Benar. Karena apa? Karena firman-Nya menyatakan kepada kita demikian. Amin. Dan Allah tidak mungkin berdusta. Dan Dia adalah Allah yang benar, dan Dia tidak akan keliru, dan Dia tidak akan salah. Apa yang dikatakannya itu adalah kebenaran. Karena itulah kita belajar Alkitab. Karena itulah kita membaca firman Tuhan. Karena itulah kita datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu kita diajar bahwa kamu diselamatkan oleh kasih karunia Allah
hanya melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Doa-doa kita adalah, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau rela mati menggantikan kami yang berdosa, supaya sekarang kami dikuduskan dan sekarang kami dilayakkan oleh Allah. Memang kita tidak layak tadinya, tapi sekarang kita sudah dilayakkan oleh Kristus karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang saya akan sampai pada menjelang kesimpulan kita. Kita lihat sekali lagi di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, bahwa saat ini kebenaran Allah adalah karena iman dan bukan karena perbuatan. Mari kita lihat Galatia pasal 2 ayatnya yang ke Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Ya. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Saya membacakan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi tidak bisa dikatakan kamu dibenarkan bukan karena melakukan. Tidak bisa. Karena apa? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu bagi orang Yahudi, saudara. Bagi orang Israel tidak bisa hanya dengan iman. Mereka juga harus menunjukkan perbuatan-perbuatan mereka karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Paulus mengatakan bahwa kita sekarang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Amin. Karena itu saudaraku, Paulus mengatakan di Galatia pasal 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Bahkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah menjadi percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan. Juga bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup karena iman. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini satu berita yang sangat luar biasa yang dibutuhkan oleh semua orang saat ini yang terus berusaha berjuang. Mereka berjuang supaya diselamatkan, dan di akhir daripada perjuangan mereka adalah mudah-mudahan, semoga. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada jalan keselamatan dari situ. Tidak ada pengharapan yang pasti dari keyakinan bahwa untuk diselamatkan ke surga harus dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Tidak ada keyakinan yang utuh, tidak ada keyakinan yang pasti di situ. Masalahnya adalah di dalam perbuatanmu, di dalam perbuatanku, apa ia bisa sempurna? Benar Bapak Ibu Saudara? Apa kita bisa tidak bersalah? Ya Bapak Ibu Saudara, apakah bisa perbuatan kita itu mencapai kesempurnaan dan tidak akan ada salah? Bapak Ibu Saudara, kitab Yesaya mengatakan, segala kebaikan perbuatan baik kami adalah sama dengan kain kotor. Ya, segala kesalehan kami sama seperti kain kotor, tidak bisa diandalkan. Hanya kebaikan Kristus yang menyelamatkan kita. Di mana kebaikan Kristus yang ditunjukkannya menyelamatkan kita? Ketika Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Amin. Semua dosa kita sudah selesai. Itulah kebaikan Kristus yang paling puncak, yang paling besar dan paling bernilai, dan disitulah hidup kita ditanamkan, Bapak Ibu Saudara, melalui iman kita dan melalui kepercayaan kita kepada firman kebenaran yang menyelamatkan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus dimeteraikan. Ya, kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ya, ini yang dilakukan oleh Allah ketika kita percaya bahwa keselamatan hanya melalui iman, bukan karena perbuatan, maka Tuhan bertindak untuk menandai. Tuhan bertindak menandai. Ya, kita ditandai Bapak Ibu Saudara. Kita dikuduskan, dipisahkan.
dari dunia ini. Dengan cara bagaimana? Efesus 1 ayat 13. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak berjanji dengan janji kaleng-kaleng, Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia tidak berjanji tanpa suatu jaminan. Dia memberikan garansi yang kekal bagi keselamatan saudara dan saya di dalam Dia, yaitu meterai Roh Kudus. Amin. Dan ayat 14 dikatakan, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan hanya kemarin hidup kita dijamin, bukan hanya hari ini hidup kita dijamin, bukan hanya besok hidup kita dijamin, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Ada Roh Kudus yang menjamin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalagi yang kurang? Apalagi yang masih kurang dari Tuhan yang telah dikaruniakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Yang kurang mungkin adalah kita kurang bersyukur. Hanya itu yang kurang. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita dalam Kristus Yesus. Jadi kesimpulan kita, saya mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Yohanes pasal 1, 1 Yohanes pasal 5. Ya maaf, 1 Yohanes pasal 5, kita lihat Bapak Ibu Saudara, kesimpulan kita yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5, dan Bapak Ibu Saudara boleh mencatat ayat ini sebagai bagian yang meyakinkan kita dan kasih tahu kepada semua orang, kasih tahu pada saudara-saudara kita, kasih tahu kepada teman-teman kita, pada keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Apabila belum pernah mereka mendengarkan kebenaran ini, kasih tahu, saksikan Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-13. 1 Yohanes 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan mudah-mudahan, bukan semoga-semoga, melihat nantilah bagaimana di ujung hidup ini. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Tahu, setiap orang yang percaya, dia tahu kemana dia pergi kalau dia meninggalkan dunia ini. Amin. Saudara-saudaraku, saya tahu, saya percaya kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Harus itu menjadi kesaksian kita dan beritahu kepada semua orang, beritahu pada saudara-saudara kita, beritahu kepada teman-teman kita, beritahu kepada keluarga kita. Jangan mereka beriman mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara. Semua kita harus percaya di dalam kepastian 100%. Dan kita tahu kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita sudah pasti diselamatkan masuk surga. Karena itulah saudara dan saya saat ini, kita senantiasa bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Kita bertanggung jawab untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Karena kita sudah tahu kita memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal. Kita tidak akan menjadi lalai dalam tanggung jawab kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menjadi lalai di dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah. Karena Dia sudah memastikan kita masuk surga, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Supaya diselamatkan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Karena sudah diselamatkan. Amin. Bedakan Bapak Ibu Saudara. Bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima upah dari Tuhan, dari hasil ketaatan kita kepadanya, karena kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus,
dan kita akan menerima upah dari Tuhan, emas, perak, dan batu permata. Terpujilah Bapa kita di dalam surga, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita saksikan kebaikan Tuhan ini sebagai tanda bahwa kita sudah mengerti kebenaran. Selagi saudara-saudaraku masih kita belum berani menyaksikan tentang keselamatan kita, kepastian keselamatan kita kepada orang lain, maka kita harus terus belajar agar Tuhan menguatkan hati kita dan kita mau berbagi dengan mereka. Kita mau sharing kepada mereka. Amin. Tuhan yang memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur di malam hari ini Tuhan, bahwa kami diberikan pencerahan oleh firman Tuhan. Kami tahu ya Bapa di surga, dalam kehidupan kami ini kami tidak tahu kapan kami akan dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Tapi kami tahu ya Bapa, kapan saja kami meninggalkan dunia ini, Engkau berjanji karena kasih karunia-Mu, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus telah menebus hidup kami dari kesia-siaan, dan kami telah dikuduskan, telah dibenarkan, dan diberikan kami jaminan kepastian keselamatan. Karena itu, Bapa di dalam surga, kami percaya ya Bapa, Engkaulah Roh Kudus yang telah memeteraikan hidup yang kekal itu di dalam perjalanan kehidupan sejarah kehidupan kami bersama dengan Kristus. Kami akan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur diberkati semuanya saudara-saudara kami yang pada malam hari ini telah membuka hati dan pikirannya, memberikan waktunya dan juga kerelaannya untuk sama-sama kami memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus kepada semua orang. Diberkatilah semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, salam kudus buat kita semuanya. Amin.